misalnya yang belum masuk dalam para nasional seperti misalnya Kiras Bangun, misalnya Putin Harahap, yang masih dalam proses yang saya tahu sekarang pengajuan ya. Kiras Bangun udah. Kiras Bangun, maksudnya ya. Kalau Amir Samsudin belum. Orang Dahaing Seragi dari Simalungun ya. Ya orang Dahaing ya, Seragi ya. Ya. Dan soal apa yang bisa saya lakukan, saya pikir kita kolaborasi ya, kan bisa kolaborasi dan untuk saya pikir pendidikan sangat penting untuk penanaman nilai kepahlawanan. Barangkali selain pembelajaran sejarah, bisa juga soal sastra. Sastra sangat penting untuk mengasah empati dari generasi muda. Dan juga bisa dengan generasi muda, bisa lewat komik misalnya dengan bukti dalam komik atau dan sebagainya. Dan kolaborasi bisa juga melibatkan berbagai pihak, lembaga penelitian, pemerintah, KPNI, termasuk juga Batak Center, begitu. Dan ini perlu bagaimana kita menyebarluaskan nilai-nilai ini sehingga bisa memberikan semangat, harapan untuk bangsa ini untuk berubah ketika generasi mudanya memiliki semangat juang, memiliki semangat untuk rela berkorban untuk bangsa ini. Saya pikir demikian Pak. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, ini mempercayakan dirimu meminjam dari Pak Arif data mengenai 14 itu untuk nanti diserahkan kepada tim. Ya, Masuk tim buku. Masuk tim buku aja, Pak. Ya, dan soal tim buku itu kan nomor kedua. Ini soal tita apa ketum, begitu itu pertama. Ya, kalau Pak, kau muda. Kita mau beri kesempatan dulu kepada orang yang dari Jum. Baru kita berkali ya. Silakan. Preti, berikan dulu kesempatan kepada mereka. Asido. Ada di Jerman, ada di Rusia, ada di mana? Silakan. Ada yang dari ada Raymond dari Rusia. Enggak. Bang Tigor itu. Oh, Tigor. Bang Tigor Tampu Bolon. Oke. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa. Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang menggelitik sampai sekarang yang ingin saya sampaikan kepada Bapak yang dari Kementerian ini khususnya. Saya tidak menggugat, tapi saya hanya ingin mempertegas kriteria seseorang itu dinyatakan sebagai pahlawan nasional itu sesungguhnya apa. Yang saya tahu selama ini bahwa pahlawan nasional itu di tahun 45 kemerdekaan itu adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya, jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi perlawanannya jelas, perlawanan terhadap penjajahan. Nah, tetapi saya sedikit membaca beberapa artikel dan tentang Tuanku Imam Bonjol yang menjadi pahlawan nasional dan itu adalah di zaman memiliki kemerdekaan. Nah, khususnya kepada masyarakat Batak, ini Tuanku Imam Bonjol melakukan penjajahan luar biasa ke masyarakat Batak, yang mana Batak juga adalah bagian dari Indonesia. Cerita yang saya dapatkan mudah-mudahan ini sedikit tahu mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Tuanku Imam Bonjol, maka janjinya adalah nyawa. Maka begitu sampai akhirnya ada istilah genosida suku Batak oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, dalam hal ini beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Kriteria penanganan menjadi pahlawan nasional itu apa, Pak? Itu aja yang saya katakan. Saya tidak Tampu Bolon, saya tinggal di Bekasi. Terima kasih, Pak. Baik.
Ada lagi kira-kira? Siapa lagi yang dari Zoom? Dari Zoom dulu. Ada yang dari Jerman. Dari Jerman, Ada. Siapa itu? Selamat ya, sana udah siang ya, di sini masih warga. Halo, selamat. Terbang. Kemora. Tapi memang sungguh diketahui hari ini kami pagi di soalnya ya, jadi semakin belajar para pahlawan saya. Jerman. Tidak cukup hanya ini gitu, dari nilai-nilai apa yang para pahlawan itu kan tidak disosialisasikan. Umumnya mereka itu kenapa menjadi pahlawan karena mereka jujur, bekerja keras, itu terutama integritas yang tinggi. Jadi perlu dilegasikan ke anak kita ke depan. Demikian sih kata-kata. Terima kasih Pak Wasit. Terima kasih Ibu Tiobora yang sedang di Jerman di Köln. Nah, baik, cukup ya. Nah, siapa? Ada Prof. Silakan. Silakan Profesor Robert Simaradi. Saya kira memang saya setuju semua yang saya sampaikan. Ada saja kelemahan istilah sekarang itu lain di lain di hati, lain pula dalam pelaksanaan. Saya kira yang menjadikan itu adalah bagaimana jangan lain di lain aksi. Saya kira itu yang perlu kita lihat sekarang. Itu menjadi kelemahan kita utama untuk generasi saya, generasi yang akan untuk lawan yang masyarakat mereka ini mengatakan bagaimana dengan penggunaan ini nyatut kita lebih juga dalam tindak kita dan juga tindakan generasi kita. Saya kira itu perjuangan kita menjadi tantangan kita ke depan. Banyak sekali sekarang ngomong begini, besok adalah ngomong begini, besok tangkap. Saya kira itu yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita dan kita mulai dari kita memang konsisten apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Saya kira juga di saya, jadi tantangan untuk saya itu yang terima kasih. Terima kasih. Dari kawan-kawan dari Zoom yang join melalui Zoom meeting sudah memberikan beberapa pertanyaan. Ada pernyataan kepada kita terhadap pada dirinya sendiri, Profesor Robert, karena konsistensi itu tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga konsistensi itu kepada kita, kepada para pendidik dan masyarakat umum lainnya. Namun kita Terima kasih. Memang sudah diatur sejak tahun 45, Pak. Ya, khususnya itu di bab 3 pasal 15. Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam undang-undang. Itu prinsip-prinsip hukum yang digunakan. Nah, undangnya apa? Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Diatur juga melalui peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2010, ya turunan dari Undang-Undang Nomor 20 yaitu pelaksanaan Undang-Undang 20 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Diatur kembali melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 pengganti Nomor Permensos Nomor 15. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus coba kita cermati. Yang pertama adalah apa itu gelar? Karena gelar pahlawan nasional itu adalah gelar tertinggi, Pak.
yang diberikan kepada seseorang dan orang itu sudah meninggal. Yang pertama, penghargaan negara yang diberikan kepada presiden, diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal. Ya, dunia atas perjuangan pengabdian dharma bakti, karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Jadi dia memiliki karya bakti yang luar biasa kepada bangsa dan negara, dan mulai dari ada berjuangnya sampai dengan akhir dia tidak pernah melanggar ketentuan atau melanggar hukum. Ya. Lalu pahlawan nasional di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI, gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, dan semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan dan menghasilkan prestasi yang karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 20. Nah, ini mohon maaf, seringkali kita menemukan beberapa pendapat, seseorang itu kenapa diberikan gelar, padahal itu bertentangan gitu, bertentangan. Itu kan pernah satu cerita yang mungkin menurut saya perlu kita kaji kembali. Kenapa? Ketika seseorang itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional, ada 3 rangkaian yang memverifikasi, ya, memverifikasi. Nah, perlunya adalah pertama kita melakukan semacam penelitian pengkajian, ya, 2GDP, pengkaji gelar daerah. Nah, lalu dilakukan seminar, lalu dikembalikan lagi pada Kementerian Sosial untuk dilakukan semacam penelitian dan pengkajian oleh pusat. Diserahkan lagi kepada Dewan Gelar. Saya belum pernah menemukan tadi apa yang disampaikan Pak Kampung Bolon tentang apa itu membonjol. Sekali kita lakukan beberapa hal yang kita melakukan menetap gelar pahlawan nasional, biasanya itu memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan, sehingga kita tidak salah atau pemerintah. Nah, itu sama Pak, ketika Presiden Soekarno salah satu pahlawan nasional, kita sampai ini mengindikasikan gitu loh, mengindikasikan seseorang itu masuk ke dalam terkiri lah ya, terkiri. Kita menemukan lagi namanya Ide Anak Agung Gede Agung Pak, dari Bali. Ini saya terus terang saja Pak. Ide Anak Agung Gede Agung itu adalah pahlawan nasional yang diusulkan oleh Jawa Tengah Pak, oleh Yogyakarta. Yogyakarta Pak, bukan dari Bali. Seperti orang Batak. Seperti orang Batak tadi, laporan Pani. Ceritanya seperti apa Ide Anak Agung Gede Agung? Dan saya datang sendiri Pak ke Bali. Ternyata ada satu cerita yang pernah diungkapkan seseorang, ya, ada satu cerita yang diungkapkan seseorang bahwa Ide Anak Agung Gede Agung adalah orang yang mungkin dalam hidupnya, dalam perjuangannya itu kok sepertinya berpihak kepada Belanda gitu. Seperti berpihak kepada Belanda. Nah, itu perlu penelitian dan pengkajian. Nah, ternyata Pak, dari hasil penelitian dan kajian itu tidak mungkin Ide Agung itu memang berindikasi mudah-mudahan menjadi perlu kehati-hatian pemerintah dalam menetapkan pahlawan nasional. Nah, tadi saya sampaikan kita ini khusus untuk teman-teman saudara-saudara kita dari Sumatera Utara Pak. Saya melihat bahwa munculnya usulan-usulan pahlawan nasional itu seringkali tidak dimediasi oleh satu kelompok besar seperti Batak Center Pak. Saya menemukan itu. Seperti saya tidak menyebutkan lah orang datang sendiri. Saya pikir Pak begini, cobalah diusulkan melalui satu komunitas besar gitu, yaitu Batak Center misalnya. Jadi jangan sepotong-sepotong Pak. Potong kami Pak dari ini Pak, dari masyarakat ini saja gitu yang mengusulkan itu sebaiknya jangan. Karena dalam forum besar seperti Batak Center ini kita berharap menghasilkan satu prototipe, ya, menilai, berdiskusi tentang pahlawan
dan sepakat Batak Center itu mengusulkan seperti seperti komitmen untuk mengusulkan calon-calon pahlawan. Saya pikir tadi yang disampaikan oleh sejarawan kita itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan saya berharap sekali lagi ketika Sumatera Utara mengusulkan calon pahlawan nasional, sekali lagi mengusulkan seseorang menjadi calon pahlawan nasional, marilah kita kaji dengan satu pintu di Batak Center ini, sehingga kami tidak perlu, Kementerian Sosial tidak perlu kita ketemu orang ini, nanti ketemu orang ini tuh berbeda pendapat gitu ya, tapi disepakati dulu menjadi pendapat yang terintegritas, terkolaborasi, dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang tadi saya sebutkan Pak Ronda Haim Saragi ya, itu kan perjuangannya luar biasa Pak. Tapi ternyata mungkin itu tidak diusulkan atau tidak dimediasi oleh Batak Center ini kan gitu. Jadi maaf ya Pak ya. Saya seperti itu. Cobalah diusulkan oleh Batak Center. Jadi kami dari Kementerian Sosial misalnya, oh saya komunikasi dengan Batak Center saja lah. Gitu loh. Jadi tidak individu-individu maksud saya Pak. Saya ketemu dengan ya mungkin sahabat saya ya. Pak Arif gimana ini usulannya Pak? Saya itu satu keluarga, satu marga dengan Bapak. Lebih baik lah jadi satu kesatuan. Batak Center ini yang memediasi seseorang itu diusulkan menjadi pahlawan nasional. Itu satu pintu, itu lebih kuat Pak, dan nasionalismenya akan kelihatan ya, yang dari Sabang sampai Merauke itu informasi konstruksi tentang restorasi pintu yang namanya Batak Center. Itu Pak. Nah itu aja Pak. Dasar kami memperjuangkan beberapa lawan belum diakui oleh negara, termasuk wali kota Surabaya yang pertama. Iya. Itu Batak juga. Iya Pak, betul. Jadi Pak, kan, maksud saya begini. Surabaya. ya. Surabaya itu marga. Mohon maaf, jadi tidak hanya terpaku pada pahlawan nasional. Baik, Pak. Makanya mengusulkan pahlawan itu kan kita lihat meskipun dia berdampak secara nasional, tetapi ada juga seseorang yang berjuang berdampak secara kedaerahan, dan itu menjadi satu kurikulum Pak dalam sejarah-sejarah lokal dan sejarah lokal. Jadi itu menjadi penguatan teman-teman kita atau saudara-saudara kita dari generasi muda Batak bahwa inilah integritas seorang Batak yang mampu berjuang mengatasnamakan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Itu Pak. Baik, terima kasih. Kita melihat kesempatan mereka berdua belum diberi kesempatan merespon. Itu hak beliau sebagai sahabat. Kita perkenalan juga boleh saya. Tapi terlambat datang jangan langsung bertanya dulu, ya. Nah baik. Bapak bahwa masyarakat Batak itu Imam Bonjol itu tidak layak jadi top pahlawan nasional. Ya, saya tidak punya. Saya sedemikian rincinya peran Imam Bonjol, saya belum pernah ikut menggalinya, Pak. Mohon maaf karena saya tahu bahwa Imam Bonjol itu temannya seorang Sentot Alibasya ada ya. Kemudian teman sama lagi ya. Saya mohon maaf. Tapi begini, kalau kita kaitkan dengan perkembangan apa yang kita cita-cita dari negara ini, saya kira kita harus fokus saja. Apakah kita mau bersedia berkorban untuk mewujudkan masyarakat dan negara Pancasila? Mau nggak kita berkorban mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara Pancasila? Mau nggak jadi berkorban? Artinya, apakah kita mau memberikan contoh keteladanan? Ya, bagaimana para pemimpin itu atau calon pemimpin capres ini loh, mau nggak mereka memberikan contoh keteladanan yang revolusioner? Sebab apa?
Saya tidak alergi dengan revolusioner, Mas Arif ini. Iya. Saya kira Mas Arif ini dulu masih di Depsos, dulu Depsos, saya ke Kemsos, sederhana sekali, rendah hati. Iya, iya, Pak. Kalau orang datang ke ruangannya pasti diterima, ada yang baik sekali Mas Arif. Sekarang tampaknya gaya ngomongnya kayak begitu. Sekarang juga masih baik Iya, sekali. gayanya masih seperti dulu lah. Jadi, apa kita bisa menumbuhkan calon pemimpin yang mampu memberikan keteladanan yang revolusioner? Kenapa? Karena ada beberapa aspek kehidupan yang memburuk secara revolutif, yang memburuk, ya. Jadi kita harus mencari beberapa pemimpin yang memberikan keteladanan revolusioner bagaimana mewujudkan